Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik, selamat berjumpa dengan program Oase Rohani Katolik. Semoga para sahabat dan keluarga dianugerahi Tuhan kesehatan, kegembiraan, daya juang, dan optimisme. Hari ini bersama dengan saya, Suntea, dan rekan saya, Thomas. Dan renungan akan dibawakan oleh Romo Athanasius Kristiono Purwadi SJ. Salam jumpa, salam sehat selalu Romo, apa kabar? Terima kasih Suntea, terima kasih Thomas, sehat selalu. Amin, puji Tuhan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang dikutip dari kitab Nabi Yeremia dan Injil Matius. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, hendaknya kita bersiap diri dan marilah kita berdoa terlebih dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, syukur kepadamu bahwa pada hari ini kami Kau perkenankan merebut air kehidupan dalam sabda-Mu. Kami memantapkan kehendak kami untuk membuka telinga batin kami agar sabda-Mu yang bagaikan benih tumbuh subur di lahan hidup kami dan pada akhirnya berbuah dalam hati, sikap, dan perilaku kami. Kami ingin memiliki sikap batin seperti Samuel kecil. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Dan terutama belajar dari perawan tersuci Maria yang taat penuh iman. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Oleh karena itu, berkenanlah memberikan Roh Kudus-Mu kepada kami dimanapun kami berada dan dalam keadaan apapun, yaitu sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang setia mendengarkan sabda-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, hari ini gereja memberikan kepada kita dua bacaan, yaitu kitab Nabi Yeremia dan Injil Matius. Marilah kita siapkan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dikutip dari kitab Nabi Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cinta-Mu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetapuranya. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah bungaran dari hasil tanahnya. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah. Malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi, dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil, dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor,
yang tidak dapat menahan air. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat puasa rohani Katolik yang dicintai Tuhan, saat-saat ini bersama dengan seluruh umat paroki-paroki se-Keuskupan Agung Jakarta, kita bersatu hati meniti langkah masuk ke dalam sebuah tatanan kehidupan yang baru, new normal, dan kita melangkahnya dengan hati-hati, dengan waspada, disertai dengan hati yang sabar. Sekaligus membuka diri kita bagi kemungkinan-kemungkinan baru yang kita akan lakukan demi reksa pastoral bagi seluruh umat beriman dan juga demi kebaikan bersama sebagai warga bangsa. Terima kasih Romo Kris. Dalam situasi inilah kita akan diajak nih untuk merenungkan sabda Tuhan. Tentu kita berharap bahwa sabda Tuhan itu dapat meneguhkan dan memberikan percik-percik inspirasi bagi kita semua, bagi hidup kita. Romo, di dalam kita mendengar, membaca kisah dari nubuat para nabi, saya tuh merasa seakan-akan kita tuh dibawa pada masa yang lalu. Di masa nabi itu, para nabi itu memiliki ketajaman mata dan batin untuk melihat realitas saat itu dengan mata batiniahnya. Mereka membantu umat beriman untuk membaca narasi hidup mereka dalam konteks yang lebih luas dan berjangka panjang. Betul. Mungkin Romo bisa menjelaskan hal itu, Romo. Baik, Sundaya, Thomas, betul yang dikatakan Sundaya tadi, bahwa para nabi itu mampu melihat realitas. Realitas itu berarti kenyataan hidup yang terjadi pada zaman nabi itu. Namun kemudian ditafsirkan oleh nabi itu menjadi sebuah kebijaksanaan, menjadi sebuah pengingatan, menjadi sebuah nubuat. Para nabi, dan hari ini kita mendengarkan misalnya Yeremia. Yeremia itu hidup sebagai manusia berarti hidup di dalam sejarah nyata, hidup di dalam konteksnya. Perlu diketahui bahwa Yeremia itu hidup dan menjalankan tugas sebagai nabi pada masa 5 Raja Yehuda. Raja Yosia, Raja Yoahas, Raja Yoyakin, Raja Yoyakim, dan Raja Zedekia. Yeremia bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada bangsa Yehuda di bawah pemerintahan masing-masing raja itu. Menyaksikan perubahan-perubahan secara ekonomi, politis, kultural, moral, sekaligus penghayatan iman umat Yahudi bangsa Yehuda. Nah, Yeremia yang mengawali tugas kenabiannya pada zaman Yosia melihat bahwa ada perubahan tertentu yang dilakukan oleh Yosia. Maka bolehlah kalau kita melihat siapakah Yosia itu. Nah, Yosia adalah salah satu raja dari sekian sedikit raja Yehuda yang disebut oleh kitab suci yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tidak seperti ayahnya, tidak seperti nenek moyangnya. Lebih-lebih, Yosia itu diangkat sebagai raja ketika masih usia 8 tahun. Masih remaja, masih anak-anak ya. Romo, tadi Romo mengatakan yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya. Bukan seperti nenek moyangnya atau ayahnya. Ya. Itu maksudnya seperti apa ya, Romo? Ya, kalau kita merujuk pada kitab kedua Raja-Raja misalnya bab 22 sampai dengan bab 23, di sana secara ringkas kita bisa melihat karakter atau sifat
dari Yosia dan apa saja yang dilakukan sehingga Yosia disebut yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa itu? Misalnya, dikisahkan Yosia itu meminta paniteranya atau sekretarisnya untuk membayarkan upah bagi para pekerja, bagi para tukang yang sedang merenovasi, merehab, memperbaiki rumah Tuhan. Dia mengatakan begini, kurang lebih seperti ini ya, kamu jangan melakukan perhitungan dengan tukang-tukang itu, ya, dengan karyawan pekerja-pekerja itu mengenai uang yang diberikan pada mereka. Mengapa? Karena mereka itu bekerja penuh, mereka bekerja dengan penuh dedikasi, dan mereka itu jujur. Jadi dengan demikian kita bisa merasakan Yosia adalah orang yang menegakkan kejujuran, menegakkan keadilan. Itu salah satu. Nah, pada waktu merenovasi Bait Allah itu, ternyata ditemukan kitab Taurat. Ditemukan itu bukan berarti selama ini hilang, selama ini tidak pernah dibaca, selama ini tidak pernah menjadi pegangan bagi bangsa. Maka tidak heran bahwa dikatakan tidak seperti nenek moyang mereka yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Segera setelah ditemukan kitab Taurat itu, Yosia itu mengundang semua imam melakukan pembersihan diri, menghancurkan berhala-berhala yang didirikan oleh nenek moyang Yosia ini, menghancurkan, meluluh lantakkan segala hal yang melawan perintah Tuhan, karena ditemukan kitab Taurat itu. Ya. Dengan demikian bisa juga disebutkan bahwa Yosia ini dengan tindakan-tindakannya itu mengubah, ya, memperbarui kehidupan bangsa Yehuda. Maka tadi dikatakan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kayak ada rekonsiliasi seperti itu ya Romo ya. Betul. Nah seperti yang tadi Romo ungkapkan kan di bab 23 kitab Raja-Raja ya. Dia diberi judul tuh pembaruan yang dilakukan Yosia. Betul. Apakah yang disebutkan Romo tadi itu merupakan wujud dari pembaruan atau rekonsiliasi yang dimaksudkan itu Romo? Betul. Memang kitab Raja-Raja menyebutkan judulnya itu adalah pembaruan yang dilakukan oleh Yosia. Dan daftarnya banyak sekali. Tetapi yang betul atau yang bisa kita artikan sebagai makna yang lebih dalam dari pembaruan bukan hanya sekedar meluluh lantakkan, menghancurkan kuil-kuil atau patung-patung berhala atau bukit-bukit pengorbanan dan sebagainya. Bukan. Lebih dalam dari itu adalah bahwa Yosia itu mau mengajak membarui hidup melalui penyucian diri. Jadi dibersihkan dulu berhala-berhala itu dan kemudian melangkah masuk ke hidup yang baru. Mungkin kita bisa menyamakan, ya, mungkin bisa menganalogikan. Kita selama ini dibersihkan oleh masa pandemi. Iya. Ya, selama berapa bulan? 3 bulan, 4 bulan? Kita karantina diri di rumah. Dan kita diharapkan begitu keluar dari masa pandemi ini, kita akan lahir secara baru. Gitu. Ya. Nah, dengan demikian, Yosia itu ingin menunjukkan kepada bangsa Yehuda, jangan kamu menduakan Tuhan. Dalam poin ini, ya, Surya dan Thomas, Yeremia hidup pada masa Yosia. Maka Yeremia pasti tahu situasi bangsanya yang porak-poranda seperti itu, dan kemudian tahu juga pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Begitu
Gitu. Oke. Dan saat Nabi Yeremia memulai tugasnya pada zaman Yosia itu, seperti yang tadi Romo bilang kan, di satu pihak porak-porandanya hidup rohani bangsanya, namun di lain pihak dia juga melihat upaya Yosia yang baik bagi bangsa. Mungkin ada perwujudan-perwujudan yang lainnya, Romo, dan mungkin bisa diimplikasikan di masa yang sekarang juga. Oke, baik. Itu betul ya, bahwa Yeremia yang kita dengarkan tadi itu menegaskan, segera setelah kamu masuk ke tanah terjanjiku, tanah milikku, kamu menajiskannya. Kamu telah membuat kekejian di tanah milikku. Yeremia itu mengingatkan bangsa Yehuda, bagaimanakah mereka, nenek moyang mereka maksud saya, nenek moyang bangsa Yehuda itu dulu pernah dituntun oleh Tuhan melalui padang gurun selama 40 tahun ya, 40 tahun di padang gurun dan kemudian masuk ke tanah terjanji. Namun selama 40 tahun itu hidup mereka itu menurut Yeremia seperti pengantin. Pernah jadi pengantin dong? Ya, pernah menjadi pengantin muda yang cintanya itu meluap-luap, semangatnya itu berkobar. Itu gambaran cinta bangsa Yahudi, bangsa Yehuda kepada Tuhan. Namun begitu mereka masuk, mereka lupa pada Tuhan, mereka menduakan Tuhan, dan akhirnya mereka menajiskan tanah milik Tuhan yang sudah diberikan kepada bangsa Yehuda. Begitu ya. Baik, Romo. Berarti apakah dengan demikian bisa dikatakan bahwa Yeremia itu menggunakan tanah itu sebagai simbol tentang keadaan batin dari bangsa Yehuda? Betul ya. Kita bisa mengatakan seperti itu juga. Bukan dalam arti tanahnya tanah yang hitam, yang coklat, yang itu berpasir dan sebagainya itu dinajiskan dengan hal-hal, bukan. Tapi lebih simbol bahwa hidup batin bangsa Yehuda itu sudah dikotori. Padahal tanah itu adalah tanah milik Tuhan. Bangsa itu juga menjadi bangsa Tuhan yang dikhususkan, yang disendirikan. Dan karena itu saya juga hendak mengajak, ya kalau membaca Yeremia tadi, mengajak sahabat-sahabat rohani Katolik untuk membaca teks tadi secara terbalik. Terbalik bagaimana ya, Romo, maksudnya? Teks tadi dimulai dengan ungkapan dari Tuhan. Aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu. Itu separuh yang pertama. Separuh yang kedua adalah tentang bangsa Yehuda yang telah menajiskan tanah begitu mereka masuk ke tanah terjanji. Terbalik maksudnya mengawali pembacaan itu dengan pertama-tama melihat kebobrokan, kenajisan bangsa Yehuda, dan kemudian diakhiri dengan mengingat kembali pengalaman indah selama 40 tahun di padang gurun. Dengan membaca terbalik ini kita bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda nuansanya, yaitu ada kelahiran baru, ya, ada harapan baru. Pintu itu masih selalu terbuka untuk memberikan kesempatan berbenah, berubah menjadi yang lebih baik. Itu. Nah, pokok yang kedua yang ingin saya ajukan kepada para sahabat puasa rohani Katolik adalah tentang tanah itu sendiri. Ya, tanah di dalam kitab suci itu tidak bersifat material, tidak bersifat lahiriah belaka, yaitu tanah, entah tanah uruk, entah tanah berapa meter dan sebagainya. Bukan hanya itu. Kita ingat, misalnya di dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan bumi, alam semesta dan segala isinya, dan kemudian menempatkan manusia di atas tanah ciptaannya, yaitu Taman Eden.
Nah, selanjutnya tanah dipakai sebagai lambang perjanjian antara Allah dengan manusia, khususnya yang disampaikan oleh Tuhan kepada para bapa bangsa, dimulai dari Abraham sampai kepada Yakub yang mempunyai 12 anak yang kemudian bertumbuh berkembang menjadi suku-suku Israel. Lalu mereka diantar masuk keluar dari Mesir menuju tanah terjanji, yaitu Kanaan. Nah, tanah itu dijanjikan oleh Tuhan, tanah milik Tuhan. Namun sebagaimana halnya yang terjadi di Taman Eden, demikian pula yang terjadi di tanah terjanji itu, relasi antara manusia dengan Allah rusak. Demikian pula relasi yang rusak seperti itu mengakibatkan relasi yang harmoni, relasi yang rukun menjadi relasi perseteruan, permusuhan. Mengenai hal ini, sebenarnya kita sudah cukup lama mendengarkan analisis mengenai kerusakan bumi, mengenai pencemaran lingkungan, dan 5 tahun yang lalu, ya tahun ini merupakan ulang tahun ke-5 undangan dari Bapak Suci Fransiskus yang pernah mengeluarkan ensiklik yang berjudul Laudato Si. Sumpaya dengan Thomas pasti kemarin mengikuti Rosario Laudato Si, ya kan ya? Nah, kira-kira seperti itu. Apa yang ditekankan oleh Bapak Suci dalam hal ini? Bahwa tanah tidak hanya mempunyai sifat material, melainkan mempunyai sifat teologis. Artinya ada relasi dengan Tuhan. Maka dari makna teologis ini kita diundang masuk ke kesadaran ekologis yang benar. Baik Romo, terima kasih atas penjelasannya bahwa kita pun juga harus bersinergi juga dengan alam semesta ya Romo. Pasti itu ya. Baik Romo, terima kasih atas penjelasannya untuk kita Yeremia-nya. Baik. Baik Oase, sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan melanjutkan dengan Sabda Tuhan bacaan Injil. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil darinya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena meskipun melihat, mereka tidak melihat, dan meskipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi
tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, nuansa Injil hari ini terasa beda dari bacaan pertama tadi. Bila tadi sebelumnya mengupas kutipan kitab Yeremia, Romo sedikit mengurai konteks isi nubuat Nabi. Bagaimana halnya dengan konteks kutipan Injil tersebut, Romo? Ya, tentu saja sama, dalam arti bahwa kitab-kitab suci termasuk Injil itu selalu mempunyai konteks, baik yang kita bacakan ini maupun keseluruhan Injil Matius dan Injil-Injil yang lain itu selalu mempunyai konteks sejarahnya, konteks historisnya. Nah, perikop yang tadi kita baca itu merupakan bagian kecil dari perikop panjang yang mungkin Thomas atau Cynthia itu ingat 2 minggu yang lalu 12 Juli itu dibacakan sebagai bacaan dalam misa, ya, ada versi pendek, ada versi panjang. Ini merupakan kelanjutan dari kisah Tuhan yang memberikan perumpamaan kepada para pendengarnya. Nah, dalam kaitan dengan ini, kalau melihat konteksnya, kalau mendengarkan tadi perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang penabur yang menaburkan benih. Taburkan begini, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di atas bebatuan, ada yang jatuh di antara semak duri, ada yang jatuh juga di tanah yang subur. Dan kita sudah hafal dong, Sunteo hafal, Thomas pasti hafal. Hafal dalam arti itu kan sering kita dengar, ya. Yang jatuh di pinggir jalan, kemudian ternyata tidak sempat tumbuh karena diinjak orang. Nah, sedangkan yang tumbuh di atas bebatuan itu tumbuh sedikit, hidup, tapi kemudian layu karena tidak mempunyai akar. Yang hidup di antara onak duri tumbuh, tetapi onak durinya juga tumbuh dan menghimpit tanaman itu, akhirnya mati. Ya. Sedangkan yang jatuh di tanah yang subur tentu saja tumbuh, berkembang, dan akhirnya berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Itu konteksnya. Tapi yang menarik bagi saya adalah pertanyaan murid-murid tadi. Ketika Yesus sudah menyelesaikan perumpamaannya, kemudian Tuhan mengajak mereka, murid-murid para rasul itu secara terpisah, dan mereka bertanya, Tuhan, kenapa Tuhan memberikan perumpamaan kepada mereka? Ya. Nah, rupanya Tuhan itu memang sengaja membuat perumpamaan. Jadi perumpamaan itu bisa menjelaskan, tapi tidak semua orang mampu untuk menangkap perumpamaan. Tidak semua orang bisa memahami melalui gambaran-gambaran tertentu. Ada yang pengennya to the point, ya, lugas, apa adanya, straightforward gitu ya. Dan bagi saya menarik, mengapa kepada banyak orang itu Tuhan memberikan perumpamaan. Kenapa? Karena menurut saya, ya, ini menurut saya, Tuhan itu ingin mengajak siapapun yang mendengarkan kisahnya, perumpamaannya itu bisa melompat kepada sebuah pemahaman, pemaknaan yang lebih mendalam. Nah, dan itu membutuhkan sebuah wawasan yang tinggi, sebuah kepekaan hati yang tajam, sebuah nurani yang bersih dan sebagainya, supaya bisa merasakan, bisa memahami. Contoh konkretnya ya, contohnya misalnya begini. Ini sudah terjadi sering kali dan bisa menjadi contoh-contoh ya. Ada seorang ibu ya, siang hari di luar rumah dan kemudian melihat langit itu sudah mulai mendung, tampaknya mau hujan gitu ya. Dan kemudian dia berkata pada anaknya, wah ini langitnya kok gelap ya, kok mendung ya. Hanya itu. Kira-kira
kalau itu diucapkan zaman sekarang, apa yang terjadi? Ya. Tapi kalau itu diucapkan bertahun-tahun silam, si anak ini akan tahu persis yang dimaksudkan oleh mamanya, oleh ibunya, bukan soal hujan, bukan soal mendung, bukan soal gelap, bukan. Melainkan bahwa mamanya, ibunya ini pingin agar anaknya segera mengambil jemuran mamanya supaya tidak kehujanan, ya. Mungkin kalau sekarang udah enggak mah, enggak gelap, enggak mendung, enggak hujan mah, ya. Jadi ini adalah kepekaan. Dan Tuhan tadi mengatakan, kepadamu diberi karunia untuk bisa memahami rahasia kerajaan surga. Ya, maka saya tertarik untuk melihat sekurang-kurangnya tiga hal, yaitu kepadamu, yang kedua adalah karunia, dan yang ketiga adalah kerajaan surga, rahasia kerajaan surga itu. Romo, menarik sekali tuh tentang kepadamu, karunia, dan rahasia kerajaan surga. Boleh diungkapkan satu persatu Romo supaya kita pun, para sahabat Oase Rohani Katolik juga bisa ngerti semuanya. Ya, kepadamu, saya tertarik tentang kata kepadamu itu lebih mau bertanya, mu-nya siapa sih? Ya, tentu saja dengan mudah kita mengatakan mu-nya adalah para rasul, para murid, ya. Bukan pada orang-orang lain yang tadi sudah dijauhkan itu, bukan, tapi adalah murid-murid Tuhan. Menjadi murid-murid Tuhan artinya apa? Dengan sadar dan gembira dibaptis, dan setelah dibaptis memelihara, menyuburkan rahmat baptis tersebut sepanjang umurnya, antara lain dengan mendengarkan sabdanya dan mengikutinya dengan setia dan taat. Tidak ada yang namanya murid itu yang tidak mengikuti Tuhan, tidak ada, ya. Kalau mengakui diri sebagai murid tetapi tidak mengikuti Tuhan, berarti bukan muridnya, ya. Dan itu yang dikatakan, meskipun melihat namun tidak melihat, meskipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Nah, pada pokok ini lalu kita sudah menangkap kaitan dengan bacaan pertama tadi dari nubuat Nabi Yeremia. Gitu. Ya Romo, berarti artinya dari dua bacaan ini ada dua kata penting yang digarisbawahi ya Romo, yaitu kesetiaan dan ketaatan. Kesetiaan dan ketaatan, artinya kesetiaan itu kan tidak menduakan Tuhan, ya. Setia dengan suami, setia dengan istri, setia dengan komitmen yang sudah diungkapkan. Nah, apa yang dikutip oleh Tuhan bukan dari Yeremia tapi dari Yesaya tadi, ini juga mengungkap sesuatu yang kurang lebih mirip dengan yang bacaan pertama tadi berikan kepada kita. Sebab hati bangsa ini telah menebal, tadi dikatakan begitu oleh Injil, ya. Dan telinganya berat mendengar dan matanya lekat tertutup, supaya kalau mereka melihat jangan melihat, supaya kalau mendengar telinganya mendengar dan juga bisa mengerti dengan hatinya. Itu ya tentang kepadamu, ya. Nah, yang kedua adalah tentang karunia. Karunia kan berarti pemberian, rahmat, sesuatu yang mungkin tidak kita minta tetapi diberikan, ya. Anugerah, ya. Pertanyaannya adalah rahmat apa? Karunia apa? Pemberian apa yang diberikan Tuhan kepada kita sehingga kita bisa memahami, bisa mengetahui rahasia. Sebetulnya ini bukan dalam arti rahasia secret, ya, bukan, melainkan misteri. Ya. Kita diundang untuk membedakan antara yang rahasia dan misteri. Misteri kerajaan surga. Apa itu? Tak lain adalah iman. Karunia luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah iman. Namun
perumpamaan tadi juga menggarisbawahi bahwa tidak semua orang yang menerima karunia ini mempunyai keberanian untuk beriman. Oleh karena itu Tuhan kan tadi bersabda, siapa yang mempunyai akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Ada contoh konkret ya, yang seringkali saya sampaikan kepada umat atau khususnya pada anak-anak ya. Misalnya Thomas, ini lulusan mana? SMA mana? Saya Gonzaga. Gonzaga, boleh saya Gonzaga di Pejaten ya? Iya. Nah, misalnya sebagai siswa Gonzaga, Thomas ini diminta oleh Romo di sana, oleh guru di sana untuk mengajari temannya, ya, karena pintar matematika misalnya, ya, dan temannya ada yang mungkin kurang dalam memahami matematika. Thomas mempunyai sikap, tidak mau nanti dia menjadi lebih pintar, aku menjadi tidak pintar lagi, ya, itu keliru. Yang betul adalah kalau Thomas mengajari temannya, ilmunya tidak akan habis, ilmunya tidak akan berkurang, tetapi justru semakin bertambah, semakin kuat, semakin yakin, semakin memahami, dan sekaligus juga ada hal-hal lain yang akan ditambahkan, yaitu kemampuan untuk sharing, kemampuan untuk berbagi, dan juga yang berkelimpahan berarti ada compassion, ada kepedulian. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bisa merasakan pesan kuat dalam hal ini adalah bersyukur atas karunia iman sebagai modal untuk bisa berubah dan berbuah. Dan itu yang pesan dari baik dari Yeremia maupun dari Injil hari ini. Nah, mungkin ini terlalu panjang, tetapi perkenankan saya menyampaikan poin yang terakhir. Poin yang terakhir adalah misterium kerajaan surga. Ya. Mengenal Tuhan kita dengan iman kita tadi, ya, sudah kenal kan Tuhan Yesus? Lahirnya di mana, mamanya siapa, bapaknya siapa, rumahnya di mana, dan sebagainya. Tapi itu bukan yang utama. Yang utama adalah memang mengenal Tuhan Yesus. Bagaimanakah caranya bersikap, bagaimanakah pergaulannya yang luas, bagaimanakah dia bisa bersahabat dari anak-anak kecil sampai dengan orang dewasa, yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar, kaum sederhana maupun para pemimpin, orang-orang yang dikatakan berdosa maupun orang-orang yang disebut suci, semua menjadi sahabat, menjadi disapa oleh Tuhan sendiri. Dan itu berarti Yesus Kristus yang kita imani itu merupakan wujud dari kerajaan surga. Maka kalau kita mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, menghayatinya, mengikutinya, berarti kita sudah mencicipi kerajaan surga. Besok secara penuh, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita akan mengalami secara penuh, secara utuh kerajaan surga itu. Maka tidak heran kalau pada akhir Injil tadi ya yang kita dengarkan tadi, itu Tuhan juga bersabda, berbahagialah matamu karena kamu melihat, dan telingamu karena mendengar. Mengapa? Orang-orang dulu, para nabi, para raja, para bijak, orang-orang yang mempunyai kerohanian yang tinggi itu pengen sekali mendengarkan, melihat, menyaksikan, mengalami kerajaan Allah. Mereka tidak bisa, mereka tidak mampu. Kita bersyukur boleh mengenal Tuhan kita. Para nabi pengen sekali bisa melihat, namun tidak bisa. Mereka hanya bisa bernubuat dan seterusnya, ya. Maka berbahagialah kita, bersyukurlah kita. Amin, Romo. Kita selalu berbahagia dan bersyukur karena mengenal Tuhan Yesus ya, Romo ya. Amin. Ya. Romo, gema pesan ini kan terasa sangat kuat. Kita tuh bersyukur karena iman. Terus sebelum mengakhiri program ini, Romo,
Bolehkah sahabat-sahabat Oase Rohani mendengarkan penegasan mengenai satu atau dua hal yang sudah kita renungkan tadi? Ya, tadi sudah panjang lebar sebenarnya ya, tetapi mungkin untuk mengunci, mungkin untuk menyimpulkan hal-hal yang bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, bolehlah kalau saya menyampaikan 1-2 saja, poin-poin saja ya. Yang pertama, nubuat Yeremia tadi dalam bacaan pertama itu menampilkan hal yang sama. Kamu telah menajiskan hidupmu, bumiku, tanahku, namun ingat saat-saat kamu hidup menurut kehendakku. Artinya apa? Mungkin saat ini kita melakukan yang tidak benar, yang tidak selaras dengan Tuhan, tapi jangan putus asa. Hidupmu yang dulu bisa jadi pernah mengikuti Tuhan ya. Hidupmu yang dulu pernah dikobarkan dengan cinta kepada Tuhan. Maka yang jahat di mata Tuhan yang telah dilakukan oleh nenek moyang dan ayahnya Yosia menuju kepada pembaruan hidup yang dilakukan oleh Yosia ya. Kehancuran, penajisan tanah terjanji menuju kepada masa bulan madu yang tadi digambarkan oleh Yeremia. Itu poin pertama ya. Poin kedua, Injil. Injil itu berarti kabar gembira. Dan Injil hari ini pun menyajikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Yaitu selalu ada optimisme, selalu ada harapan. Ayo, ya, mari ya kita syukuri dengan gembira. Syukurnya apa? Lagi-lagi iman. Karena iman adalah karunia yang memampukan kita untuk mengenal Allah. Baik Romo, terima kasih atas perbincangan dan renungan hari ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, tiba saatnya kita mengakhiri perjumpaan kita. Mari kita tutup Oase Rohani ini dengan doa dan diakhiri dengan berkat Tuhan melalui Romo Kris. Sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita tutup dan memohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang menjadi kekuatan, menjadi inspirasi, menjadi daya hidup kami. Kami bersyukur atas optimisme yang diwartakan oleh Nabi Yeremia, oleh dorongan untuk bersyukur atas karunia iman yang diajarkan oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Maka dengan rendah hati kami mohon agar kami, yaitu sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada dan dalam keadaan apapun, Engkau karuniai keberanian iman di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Yang sakit, Engkau beri penghiburan dan kesembuhan. Yang mengalami kesendirian, Engkau temani. Yang sedang dalam pergumulan, dalam kesulitan, Engkau beri karunia untuk bisa memilah-milah kesulitan-kesulitan yang dihadapinya dan pada akhirnya berani untuk mengambil keputusan. Kami berdoa juga untuk sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang saat-saat ini mengalami usia yang semakin senja dengan berbagai macam hal yang dirasakan, kesehatan yang menurun, daya ingat yang berkurang, relasi dengan keluarga, dengan sesama yang menjadi semakin sempit, dan begitu banyak hal yang lain. Jamahlah saudara-saudara kami ini dan berikanlah kepada mereka penghiburan.
Kami bersyukur atas sabda-Mu yang menjadi hidup kami, dan kami ingin mewujudkan hidup kami di dalam hidup kami sehari-hari. Iman kami di dalam perjuangan dan pergumulan kami melalui pekerjaan, melalui keterlibatan kami baik di masyarakat dan di dalam gereja. Kami akan mengakhiri renungan kami ini dengan memohon berkat-Mu itu. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Sahabat-sahabat puasa rohani Katolik, segala rencana baik, pelayanan yang kita tunaikan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah sahabat oase rohani Katolik terkasih, tetaplah bersyukur, berbahagia bersama Tuhan di setiap peziarahan kita. Akhir kata, kami pamit undur diri. Amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah oase rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli,
selamanya. Datang pada Tuhan dengan bernyanyi, tiup dengan merdu bunyi sangkakala. Bersorak baginya hai seluruh bumi, berbaktilah dengan sukaria. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Bangunlah betangnya di hutan rimba, tanam pohon-pohon daunnya mereka. Ada pada Tuhan bernyanyi gembira, sadarilah Tuhan itu Allah. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Cemara menjulang tinggi pohonnya, dahan telah patah gugurlah daunnya. Cinta kasih Tuhan kekal selamanya, setianya tetap selamanya. Masuklah pintu gerbang Allah, hormati, pujilah namanya, karena Allah kita baik selamanya. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Kami menyanyi lagunya asli, la la la, la 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 la, sambil membawa sembahan kami. Mari kita